Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala atsaminu, adapun yang kedelapan daripada adab orang yang berilmu untuk dirinya sendiri. Apa yang kedelapan adab orang yang berilmu untuk dirinya sendiri? Yaitu muamalatun nasi, bermuamalah dengan manusia, bersosialisasi dengan manusia, dengan orang ya. Bimakarimil akhlaki, dengan akhlak yang mulia. Bimakarimil akhlaki, dengan akhlak yang mulia. Mintola kotil wajhi, dengan wajah yang berseri-seri. Mintola kotil wajhi, dari wajah yang berseri. Mintola kotil wajhi, dari wajah yang berseri. Wa ifsya'is salami, dan menyebarkan salam. Wa ifsya'is salami, dan mengucapkan atau menyebarkan salam. Wa it'amit ta'ami, dan memberi makan. Wa it'amit ta'ami, dan memberi makan. Wa kadhmil ghaizi, dan menahan amarah. Wa kadhmil ghaizi, dan menahan amarah. Wa kafil adza, dan menahan gangguan. Wa kafil adza, dan menahan gangguan. Anin nasi, dari orang. Wahtimalihi minhum, wahtimalihi, dan bersabar. Wahtimalihi, dan bersabar atas gangguan minhum, dari orang. Wahtimalihim, dan bersabar atas gangguan ya. Wahtimalihi, dan bersabar dari gangguan. Wahtimalihi, dan bersabar dari gangguan. Minhum, dari manusia. Wal ithari, dan egois. Wal ithari, dan egois. Mengutamakan ya. Oh ini enggak, belum. Wal ithari, dan mengutamakan, maksudnya ini nanti lebih mengutamakan orang gitu. Watarkil isti'thari, dan jangan egois. Watarkil isti'thari, dan tidak egois. Wal insofi, dan berlaku adil. Wal insofi, dan berlaku adil. Watarkil istinsofi, dan tidak meminta keadilan. Istinsof itu menuntut agar hak dirinya itu dipenuhi. Istinsof, menuntut agar hak dirinya dipenuhi. Istinsof. Nah, watarkul istinsofi, dan tidak minta istinsof, tidak minta adil, tidak minta keadilan. Maksudnya tuh yaitu tidak menuntut agar dirinya haknya dipenuhi. Wa syukrit tafadduli, dan bersyukur atas kebaikan orang lain. Wa syukrit tafadduli, dan bersyukur atas kebaikan orang lain. Wa ijadir rohati, dan memberikan kenyamanan. Wa ijadir rohati, dan memberikan kenyamanan. Wa sa'yi, dan berusaha. Wa sa'yi, dan berusaha fi qada'il hajati, dalam memenuhi kebutuhan. Fi qada'il hajati, dalam memenuhi beberapa kebutuhan. Wa badlil jahi, dan menggunakan jabatan. Wa badlil jahi, dan menggunakan jabatan. Fi syafa'ati, untuk membantu, untuk menolong orang. Fi syafa'ati, untuk menolong orang. Wa talattufi, dan bersikap lemah lembut. Wa talaftufi, dan bersikap lembut bil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Wa tahabbubi, dan mencintai ya, ilal jironi, kepada tetangga. Ilal jironi, kepada tetangga. Wal aqribai, dan kerabat. Wal aqribai, dan para kerabat. Warifki, dan lemah lembut ya. Warifki, dan lemah lembut bit tolabati, kepada para murid. Bit tolabati, kepada para murid. Wa i'anatihim, dan menolong mereka. Menolong tolabah ya, menolong murid. Wa i'anatihim, dan menolong tolabah. Wa birrihim,
wa birrihim dan berbuat baik kepada tolabah, kepada para santri, kepada para murid. Kama seperti apa-apa sayati yang akan datang. Kama seperti apa-apa sayati yang akan datang, insya jika berkehendak. Siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur. Jadi yang kedelapan ini adalah, bukan adalah, jadi etika adab seorang yang berilmu, adab seorang guru, adab seorang yang alim. Yang kedelapan itu dia harus punya sosialisasi yang indah kepada manusia. Artinya dia harus memiliki akhlak yang bagus kepada orang lain. Bersosialnya bagus gitu, harus sosialnya bagus. Etikanya itu harus sosialnya itu bagus. Di sini dijelaskan muamalatun nas bimakarimil akhlak. Jadi bersosialisasi kepada orang-orang itu dengan akhlak. Tentunya akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW. Ini nanti di sini dikasih contohnya nih. Kayak gimana sih gitu? Apa aja sih gitu? Min talaqatil wajhi. Nah, dia itu gampang senyum, ketemu orang senyum. Ya Pak, senyum gitu kan. Wa ifsya'is salam, memberi salam, ketemu orang senyum, memberi salam. Ramah lah ya, ramah. Wa ita'amu to'am, suka ngasih makan juga, itu termasuk daripada akhlak ya. Wa qadzmil ghaidh, nah ini, menahan amarah. Ini seperti menjelaskan kemarin kurang lebih. Menahan amarah berarti dia kan harus sabar ya, harus sabar. Ya, seorang guru, seorang yang alim dia harus sabar. Wa kaffil adza anin nas. Kalau misalkan beberapa orang dia itu lagi punya masalah gitu. Sebisa mungkin orang yang berilmu ini mengademkan suasana. Jangan sampai terjadi kegaduhan. Maksudnya itu. Wakafil adza aninas ini menahan gangguan dari manusia ini maksudnya ketika ada perselisihan diharuskan orang yang alim ini turun tangan supaya tidak terjadi perselisihan tersebut. Wahtimalihi minhum, dan bersabar atas gangguan-gangguan tersebut. Sabar atas gangguan tersebut. Wal ithari, wal ithar di sini maksudnya itu mengutamakan mereka. Jadi adab orang yang berilmu itu, adab seorang guru, adab seorang yang alim itu mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa tarkil isti'thari, dan jangan egois. Nggak bisa. Kalau ustaz egois, kalau guru egois, gimana dia jadi contoh buat yang lain kan? Makanya etikanya itu jangan egois. Wal insof, ya, harus berlaku adil. Wal insof, harus berlaku adil. Wa tarkil istinsofi, dan jangan meminta validasi. Wa tarkil istinsofi, dan jangan terlalu meminta validasi. Istinsof itu menuntut agar hak dirinya dipenuhi. Tinggalin tuh kayak gitu. Mana hak saya? Jadi guru itu nggak boleh, istinsaf tuh nggak boleh ya. Seorang guru itu nggak boleh menuntut agar hak dirinya itu dipenuhi, nggak boleh. Etikanya seperti itu. Makanya kan ada istilah guru yang baik tidak akan minta dihormati. Guru yang baik tidak akan minta apapun, enggak. Guru yang baik paling minta supaya kalian belajar yang baik, gitu. Guru yang baik. Dan murid yang baik adalah murid yang menghormati gurunya. Murid yang memberikan segalanya buat gurunya. Wa syukrit tafadduli, seneng kalau misalkan orang lain mendapatkan mendapatkan kebaikan tuh seneng gitu. Kalau orang lain habis beli motor gitu, orang lain lagi dapat rezeki, kita ikut senang gitu. Alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya motornya baru nih, rajin-rajin lah ngajinya gitu. Wa ijadir rohati, dan memberikan kenyamanan.
Berat ya, ya berat banget nih jadi orang yang berilmu. Dia harus mampu memberikan kenyamanan. Oh ini jangan salah tangkap nih, ini jangan ngasih kenyamanan sama orang-orang, jangan sama cewek-cewek, ini bahaya ya. Wasa'i fi qada'il hajati. Dan sebisa mungkin seorang yang berilmu itu dia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang. Makanya kan banyak banget guru-guru kita kan habis dari pengajian, habis dari ceramah kan amplopnya tebel tuh. Lihat orang lewat lagi butuh makan, kasih duit. Itu bukan hanya sedekah, tapi itu etika. Itu adab bagi mereka yang berilmu itu harus kayak gitu. Emang adabnya kayak gitu, adabnya ustadz, adabnya orang alim. Kalau ada orang lagi butuhin, kita punya, nah, kasih. Adabnya begitu. Berat emang, aduh, luar biasa. Wasa wabadlil jahi fi syafaati. Dan orang alim itu, orang yang berilmu itu harusnya menggunakan jabatannya. Misalkan kalau kita pakai jabatan ya contohnya. Ini si Fulan udah jadi kiai. Kiai Fulan itu udah punya jabatan ya. Mau jabatannya apa atau apa. Nah, dia gunakan jabatan itu untuk nolong orang. Nolong orang. Kan orang-orang yang di apa sih di kelas-kelas bawah itu kalau bersuara tuh nggak pernah didengar. Nah, itu terjun tuh. Yang punya jabatan, orang yang berilmu ketika dia punya jabatan, jabatan itu digunakan untuk menolong, mengangkat orang-orang kayak gitu. Untuk bersuara. Jadi dia menggunakan jabatannya itu untuk nolong orang gitu, bukan untuk membanggakan diri sendiri, bukan untuk mengistimewakan diri sendiri supaya terlihat bagus di mata orang lain. Wah, dia jadi ketua sekarang dan segala macam. Di etikanya orang yang alim ketika dia mendapatkan sebuah jabatan, jabatan itu digunakan untuk menolong orang. Misalkan nih, si A jadi presiden. Nah, ketika dia jadi presiden, dia nolongin orang gitu. Maksudnya, ya gimana sih? Intinya, kita nggak usah nyindir yang lain ya. Intinya dia menggunakan jabatan itu untuk menolong orang, bukan untuk atas memuliakan dirinya sendiri. Watalatufi bil fuqara'i, bersikap lemah lembut kepada fakir miskin, bersikap lemah lembut. Kalau kalau ustadz lagi makan misalkan ya, entah di restoran, entah di pinggir jalan lagi makan, ada ustadz lagi makan, ada pengamen lewat, itu jangan, apa sih lu minta-minta mulu, nggak boleh, kata Nabi Muhammad nggak boleh minta bala. Enggak. Etikanya bukan seperti itu, tapi etikanya dengan lemah lembut, sampaikan, Pak, nggak kerja aja ya Pak, nggak capek ngamen, nih, buat makan, gitu. Ada caranya, dengan lemah lembut tentunya, itu etikanya seperti itu ya. Wa tahabbubi ilal jironi wal akriba. Ya, orang yang berilmu itu harus mencintai tetangganya dan para kerabat. Wah, ini mah udah sunnah Nabi Muhammad ya. Ini sunnah banget ini. Warifki bitolabah. Nah, lemah lembut kepada para santrinya. Lemah lembut itu bukan berarti ya udah nggak apa-apa, nggak ngapalin juga. Guru ke murid nih misalkan ya. Ya tau nggak apa-apa udah nggak usah hafalin nggak apa-apa. Bukan lemah lembut kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa nggak sholat juga ya nggak apa-apa tapi nanti besok sholat ya. Besoknya begitu lagi, besoknya begitu lagi ya. Warifki bitolabah ini maksudnya lemah lembut itu dalam artian hati. Hati tetap memberikan kasih sayang ke mereka. Walaupun nanti tindakannya agak kasar. Misalkan, kamu kalau nggak sholat besok, saya hukum. Lari 1000 kali di lapangan. Itu kan kasar ya. Kasar secara lisan doang, tapi di sini lebih ke hati. Warifki bitolabah itu maksudnya seorang yang alim, seorang yang berilmu itu harus punya rasa kasih sayang kepada muridnya. Wa i'anatihim wa birrihim. Nolong muridnya, ya, berbuat baik kepada muridnya. Tentunya dengan ini ya, dengan hati maksudnya. Hatinya jangan sampai hatinya jangan sampai kasar gitu. Iya, misalkan ke si A lembut banget, lembut, ke yang lain enggak boleh juga begitu. Itu kan enggak adil masuknya.
Misalkan di depannya lembut banget si guru, tapi dalam hatinya, kurang ajar nih murid nih nggak bisa blow on banget segala macam." Nah, itu nggak boleh, nggak boleh. Intinya warifqi bitolaba itu, lemah lembut kepada para murid, para santri itu adalah hati, Nanti masalah tindakan mah terserah guru, mau gurunya suaranya agak ngegas segala macam itu mah lain hal ya, lain hal. Yang penting hatinya punya lemah lembut kepada mereka. Kama sayati insyaallah. Dan penjelasan ini ya, penjelasan etika seorang guru kepada muridnya itu ada nanti ya di penjelasannya yang akan datang. Wa idza, dan apabila ro'a melihat siapa orang alim, man akan seseorang, layukimu yang tidak mengerjakan solatahu, layukimu yang tidak mengerjakan siapa man solatahu akan solatnya man, au toharotahu atau bersuci nyaman, au syai'an atau sesuatu, minal wajibati dari hal-hal yang wajib, alaihi atasnya man, arsyada maka menunjukkan, maka mengarahkan siapa alim, hu akan man, bitalat tufin dengan lemah lembut, warifkin dan kasih sayang. Kama seperti apa-apa fa'ala yang telah dilakukan, fa'ala yang telah mengerjakan siapa Rasulullah Nabi Muhammad, ma'al a'rabiyyi beserta orang-orang Arab, alladzi yang bala kencing siapa al-a'rabi fil masjidi di dalam masjid, wa ma'a Muawiyah binil Hakami dan begitu juga Muawiyah bin Hakam, wa ma'a Muawiyah binil Hakami dan begitu juga Muawiyah bin Hakam, lamma ketika takallama berbicara siapa Muawiyah bin Hakam fi sholati dalam sholat. Wa idza ra'a man la yuqimu shalatah aw taharatah aw syai'an minal wajibati alaih. Ketika seorang guru, seorang yang alim, seorang yang berilmu itu melihat ada orang, ada santrinya, ada muridnya yang tidak sholat. Ada muridnya yang sholat itu dia enggak wudhu. Atau ada muridnya yang tidur enggak sholat berjamaah. Arsyadahu bitalattufin warifqin. Nah, harusnya ya dianjurkan seorang guru tersebut, seorang yang berilmu tersebut, mengarahkan orang yang enggak sholat tadi, mengarahkan orang yang enggak mau bersuci tadi, mengarahkan orang yang tidak sholat tadi gara-gara dia tidur, itu mengarahkannya dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Ayo bangun, bangun, sholat, sholat. Jangan tiba-tiba datang ditendang, ayo sholat. Enggak kayak gitu. Etikanya harus pelan-pelan ya, dengan kasih sayang. Kok kamu nggak sholat? Ayo dong sholat dulu. Masa nggak sholat orang Islam? Nah, kayak gitu misalkan ya. Jangan tiba-tiba, sholat lu. Mau jadi apa lu ntar gede? Nah, kayak gitu. Maksudnya dengan lemah lembut. Kenapa demikian? Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al a'rabil ladzi bala fil masjid ya. Sebagaimana apa-apa yang telah dilakukan oleh baginda besar Nabi Muhammad ketika beliau menegur orang yang kencing di dalam masjid. Wa ma'a Muawiyah binil Hakami lamma takallama fi shalah, dan juga ketika beliau mengarahkan atau menegur Muawiyah bin Hakam ya. Jadi beliau menegurnya, mengarahkannya dengan bitalattufin warifkin, dengan lembut dan kasih sayang. Ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.